Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita masih meneruskan part yang kedua dari materi manajemen strategik. Kita masih ada di pertemuan keempat ya, karena kita masih membahas bab 4 tentang value chain. Oke, kalau tadi kita sebelumnya sudah bahas apa itu value chain, kemudian di dalam diagram Porter gitu kan, kita bisa tahu, kita bisa membedakan mana saja yang termasuk kategori aktivitas utama dan mana yang masuk kategori aktivitas pendukung. Nah, kalau yang sekarang kita akan membahas mengenai strategi yang memungkinkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Di materi-materi sebelumnya Kakak boleh, silakan cari informasi mengenai apa itu daya saing dan apa itu keunggulan kompetitif. Kalau keunggulan kompetitif jangan lupa ini adalah rangkaian kegiatan ya, untuk memastikan bahwa kita unggul secara, di dalam dunia, bukan persilatan, tetapi di dalam dunia persaingan ya, di dalam kompetisi dunia persaingan bisnis. Nah, bagaimana kita ada pilihan minimal 3 nih yang mungkin bisa kita perhitungkan. Kenapa cuman 3? Sebetulnya aslinya banyak, jadi teman-teman nanti silakan browsing, silakan cari jurnalnya, silakan cari bukunya yang related dengan manajemen strategik. Tetapi yang akan kita bahas di materi kita kali ini adalah 3. Strategi yang memungkinkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah cost leadership strategy. Cost leadership strategy ini adalah kepemimpinan harga. Jadi pada saat membuat produk atau barang itu, meskipun sudah ada standar-standarnya tertentu, tetapi kita menggunakan biaya produksi yang rendah. Jadi, kita akan bisa menghitung biaya per unit barang. Nah ini ditujukan untuk siapa? Nah ini strategi ini kita tujukan untuk konsumen yang sensitif terhadap harga jual. Jadi ini memang tujuannya untuk menarik konsumen yang sensitif gitu. Jadi kalau harganya, murah kan biasanya kita lebih mudah gitu untuk ngawe-ngawe, terutama pelanggan-pelanggan baru ya yang belum tahu kualitasnya kita bisa coba, "Ayo dicoba dulu ini harganya, murah, ini bisa bersaing," gitu loh. Harganya, meskipun, murah gitu tetapi kita sudah punya standar, memenuhi standar ini, gitu. Jadi ini adalah cost leadership strategi. Kemudian pilihan yang kedua adalah differentiation strategy. Different itu apa? Berbeda. Kalau cost tadi, cost adalah biaya, leadership adalah pemimpin, pemimpin biaya, kepemimpinan harga lah. Kalau yang tadi ya, kita harganya bersaing banget gitu. Tetapi kalau differentiation strategy, different itu diambil dari kata berbeda artinya, maka strategi ini tujuannya berbeda dengan cost leadership tadi. Kalau cost leadership tadi menggunakan biaya produksi yang sangat rendah. Tapi kalau yang differentiation strategy, ini tujuannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang unik. Dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu sensitif terhadap harga. Karena apa? Kalau namanya unik, itu tentu saja produksinya juga kita tidak bisa massal, tidak bisa samain banget sama yang sudah ada. Karena apa? Unik, kita pengennya different. Meskipun harganya mungkin agak lebih tinggi dibandingkan pasaran, tetapi kita different, bukan cuman memenuhi standar, tetapi benar-benar unik. Itu yang menjadi pembeda kita dengan kompetitor. Oke, bisa dipahami ya? Kalau di sini tentu saja ada konsekuensi harganya bisa lebih tinggi dari harga pasar. Good. Kalau yang ketiga, ini adalah fokus strategi cost. Strategi ini memproduksi barang dan jasa yang ditujukan untuk kelompok kecil pelanggan saja. Jadi
fokus. Kalau yang ini tadi untuk massal, kalau yang ini untuk yang unik, yang berani bayar lebih gitu. Kalau yang ini kelompok kecil pelanggan saja, spesifik banget pelanggannya. Nah, strategi ini efektif saat konsumen menginginkan persyaratan tertentu untuk produk yang mereka inginkan dan perusahaan lain tidak ada yang berada dengan segmen yang sama dengan apa yang kita jual, gitu ya. Jadi benar-benar sangat spesifik sekali kalau yang ini. Fokus strategi cost. Oke, terserah perusahaan kita mau pilih yang mana strateginya untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya kita, gitu. Bisa kita main di sini? Bisa. Bisa kita main di sini? Bisa. Tergantung. Bisa nggak kita main ini dan ini? Bisa. Tetapi stepnya agak berbeda gitu. Karena kan contoh mungkin kalau yang di sini kita pakai kemasan yang biasa. Sedangkan kalau yang ini kita pakai kemasan yang premium dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami. Oke, kita lanjut untuk bahasan tentang langkah-langkah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau cost advantage. Nah, kalau yang ini kita harus pertama mengidentifikasikan dulu kegiatan utama dan kegiatan supporting tadi ya. Kemudian yang kedua menetapkan kepentingan related yang relate yang berhubungan relatif tapi ini dari setiap kegiatan dalam total biaya produk. Yang ketiga, mengidentifikasikan biaya-biaya untuk setiap kegiatan. Yang keempat, mengidentifikasikan hubungan antara kegiatan. Dan yang kelima adalah mengidentifikasikan peluang untuk mengurangi biaya. Ini ya, kalau kita mau mendapatkan cost advantage. Jadi kita mengurangi biaya tuh fokusnya tuh ke biaya. Kita harus tahu dulu pertamanya identifikasikan mana yang utama, mana yang pendukung atau supporting. Yang utama ya sebaiknya ya tidak dikurangin karena itu memang utama. Nah, mungkin kita bisa cari titik-titik tertentu di support sistemnya kita yang mungkin masih bisa kita kurangin gitu loh biayanya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga biaya-biaya yang harus kita kurangin ada di bagian kegiatan utama ya, tinggal dianalisis. Kemudian langkah jika value chain analysis dilakukan oleh perusahaan apa saja? Yang pertama sama seperti kalau kita lagi mau melakukan penghematan atau cost advantage, kita juga sama harus mengidentifikasikan kegiatan penciptaan nilai pelanggan, baik itu yang utama atau primary activity sama support activity gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi strategi diferensiasi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Di sini ada diferensiasi. Berarti kita fokus ke different. Apa yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor. Jadi contoh kita bisa menambahkan fitur produk yang lebih canggih atau lebih bagus atau lebih unik dan lain-lain. Pokoknya ini intinya lebih ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada layanan pelanggan yang responsif. Jadi kita CS-nya kita tuh peka, tanggap dan juga bisa menangkap peluang apa yang diminta oleh customer, apa keinginan, apa kebutuhan mereka kita tanggap. Yang ketiga adalah meningkatkan kustomisasi. Jadi kita bisa custom ya, kita bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Tentu saja ini nantinya akan berakibat kepada biaya. Kita harus menyampaikan kepada customer juga. Kemudian yang keempat menawarkan produk komplementer atau produk pengganti atau subsidi ya substitusi bukan subsidi. Tetapi kalau ada produk yang ini kalau mereka tidak mau kita bisa menawarkan alternatif yang lain. Dan yang berikutnya adalah mengidentifikasikan diferensiasi terbaik yang berkelanjutan. Oke, segitu dulu informasi yang Ibu bisa share. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WA Ibu, kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.